Tuhan bersamamu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, hiruk pikuk Lebaran sebentar lagi akan berakhir, dan disitulah kita bisa melihat saudara-saudara kita umat Islam yang mencoba membangun hidup yang berkenan di hati Allah. Dengan sebulan mereka berpuasa dan lain sebagainya. Hidup yang berkenan di hati Allah, itulah cita-cita dasar, kehendak, keinginan, dan tujuan setiap orang beriman, siapapun adanya. Hidupnya diharapkan berkenan di hati Allah. Lalu cara memaknai hidup yang berkenan di hati Allah itu berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, hanya cara maupun memaknaannya itu bisa berbeda-beda. Ada yang memaknai hidup berkenan di hati Allah itu ya pokoknya selama hidup di dunia ini itu dibuat semaksimal mungkin. Ada yang memaknai hidup berkenan di hati Allah itu terjadi kalau nanti setelah mati. Apalagi nanti dijanjikan 72 bidadari akan menemani ya. Itu baru bidadari ya. Belum bidadara dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa gejala dan pengalaman hidup beriman orang yang bermuara kepada cita-cita dasar hidup yang berkenan di hati Allah.
Hidup yang berkenan di hati Allah ini di dalam bahasa Injil hari ini disebut dipermuliakan di dalam Tuhan. Sebagaimana jelas di dalam doa Yesus tadi. Hari ini kita diberikan cara sekaligus memaknai hidup di hadapan Allah tadi, dipermuliakan di hadapan Allah tadi, sebagaimana menjadi jelas di dalam kedua paparan sabda tadi. Dari pengalaman Santo Paulus, Rasul segala bangsa, kita tahu Paulus mencoba membangun hidup yang berkenan di hati Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjadi kehendak Allah. Maka tadi di dalam bacaan pertama Santo Paulus menyatakan dengan mantap apa yang dilakukannya. Tidak pernah berhenti mewartakan Injil dan dengan rendah hati melayani Tuhan. Maka Santo Paulus berani mengatakan hampir sampai pada garis akhir. Semua sudah dilakukan, semua yang menjadi kehendak Allah sudah dilaksanakannya. Dan rupanya Tuhan Yesus pun di dalam doanya tadi juga jelas bagi kita. Tuhan pun juga telah melakukan apapun yang dikehendaki Allah Bapa. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Inilah para Bapak Ibu, cara membangun hidup yang berkenan di hati Allah. Atau membangun hidup yang dipermuliakan di hadapan Allah. Yakni dengan cara melaksanakan apapun yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, kalau dibandingkan dengan doa Yesus dalam Injil kemarin, supaya semua mengalami damai sejahtera Tuhan. Maka membangun hidup, memperjuangkan damai sejahtera, inilah cara kita untuk hidup yang berkenan di hati Allah. Sejahtera dan damai tidak hanya perkara pribadi, tetapi juga pertama-tama sejahtera bagi orang-orang di sekitar hidup kita. Maka kita membangun kesejahteraan itu baik diri kita maupun kebersamaan hidup yang kita jalani. Nah, dengan cara inilah kita boleh mengalami, kita selalu ada di dalam sukacita Tuhan, bersatu dengan Tuhan dan menjadi milik Dia selamanya tak terpisahkan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengalami hidup yang berkenan di hati Tuhan, supaya kita memang layak dan pantas untuk dipermuliakan bersama dengan kemuliaan Yesus Sang Putra yang telah dipermuliakan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.